Semoga ini menjadi berkat bagi kemajuan masyarakat Amome dan Kamoro di Kabupaten Mimika melalui binaan YP Maka dan PT Freeport Indonesia juga dukungan pemerintah daerah. 3. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amome dan Kamoro atau YP-MAKA, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, resmi melaksanakan soft opening financial literasi program bagi pengusaha binaan. Soft opening ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan berita acara oleh Ketua Pengurus YP-MAKA Leonardus Tumuka di kios Air Mandiri Mart milik Amon Omaleng di Jalan Kulwuli Kencana, Mile 23, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu 15 November 2025. Soft opening financial literasi program sebuah langkah kecil yang diyakini dapat membuka jalan lebih luas bagi kemandirian ekonomi masyarakat Amome dan Kamoro. Program literasi keuangan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara YP-MAKA, PT Freeport Indonesia, Bank BTN, dan Institut Jambatan Bulan. Di dalamnya terdapat upaya serius untuk membangun ekosistem usaha yang sehat bagi para pengusaha lokal. Ketua Pengurus YP-MAKA Leonardus Tumuka mengatakan, sebelum memasuki tahap operasional, calon pengusaha telah mengikuti pelatihan literasi finansial yang diberikan oleh mitra. Mereka belajar mengelola keuangan, memahami arus transaksi, hingga membangun pola pikir bisnis yang sehat. Setelah pelatihan, calon pengusaha yang memiliki lahan diverifikasi. Apabila layak, maka YP-MAKA bangunkan kios hingga siap beroperasi. Sistem transaksi digital terkoordinasi di setiap kios juga diterapkan, sehingga warga dapat berbelanja bukan hanya dengan uang tunai, tetapi juga melalui QRIS. Pencatatan otomatis ini memungkinkan YP-MAKA, pendamping usaha, dan mitra untuk memantau perkembangan penjualan setiap bulan. Jika performa positif menjadi tanda usaha berjalan baik, namun apabila negatif, pembina bisa segera mengetahui sehingga apa yang perlu diperbaiki. Program literasi keuangan ini juga menanamkan prinsip penting bagi para pengusaha binaan, yakni menghindari hutang. Langkah ini penting agar warga bisa bersaing dengan pelaku usaha lain yang sudah lebih mapan. Tak hanya kios, YP-MAKA juga bersiap membuka jenis usaha lain untuk binaan seperti laundry. Tahun ini diperkirakan lebih dari 20 unit usaha akan beroperasi. Program YP-MAKA melalui dana kemitraan PT Freeport Indonesia yang dilakukan kerjasama oleh YP-MAKA, TPTN, dan PTN berkoordinasi dengan STIJB. Lalu ada adik-adik kita dari Papua juga yang dilatih khusus untuk mendampingi program ini. Program ini runtutan dari sebelumnya para pengusaha ini sebelumnya sebagai calon itu sudah dilatih financial literasi, sudah disiapkan dulu, kemudian mereka lalu punya lahan sendiri, setelah diverifikasi, diproses semua layak, kemudian dibangunlah sampai dengan selesai. Ini menarik, ini bagus sekali, karena ada keunggulannya itu yang pertama keterlibatan kampus lokal. STIJB itu ambil bagian di sini dan dilibatkan baik-baik di sini. Bahwa kampus kita tidak selalu harus dari luar, ya. Lembaga pendidikan kita di lokal ini ada. Kita kasih sinyal bahwa kita manfaatkan, kita berikan peluang bagi organisasi pendidikan lokal untuk ambil bagian di sini. Tentu ini juga menjawab kerinduan kita bersama untuk bisa memastikan ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat kita dengan adanya teknologi yang lebih memadai. Ini toko ini itu sudah diinstal sistem, sebuah sistem yang terkoordinasi langsung. Jadi sudah bisa dengan QRIS, ini bisa transaksi lewat QRIS. Jadi tidak perlu bawa uang, ini langsung bawa HP saja datang scan uangnya bisa transaksi langsung. Dan semua proses itu akuntabel, langsung tercetak. Nah, bagusnya ini nanti kemudian setelah ada transaksi setiap bulan YP-MAKA dan semua pemangku kepentingan yang ada di sini termasuk Freeport, badan pembina dan lain-lain itu bisa mengikuti trennya. Akan diupdate oleh pengelola. Dan akan dipastikan dia trennya bagaimana, positif atau bagaimana. Kalau positif berarti ini kan sesuatu yang baik. Kalau negatif kira-kira bagaimana yang perlu diperbaiki. Jadi kita bisa ikuti. Ini juga
Karena ini financial literacy ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola-pola transaksi yang lebih modern. Bagaimana menggunakan uang yang baik sehingga tingkat produktivitas pendapatan dari masyarakat di bidang usaha ini itu bisa meningkat. Kita juga tadi sudah sampaikan ke masyarakat supaya tidak berhutang. Nah, ini hal-hal ini kita lakukan supaya masyarakat kita itu di Kabupaten Mimika terutama Among Me Kamoro itu sudah bisa bersaing dengan saudara-saudara yang lain yang sudah memang melek dalam berbisnis di bidang toko dan lain-lain. Pimpinan cabang Bank BTN Mimika, Didi Darmono, mengapresiasi langkah YP Maka dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. BTN menerapkan sistem pengelolaan yang disiplin dan terstruktur, termasuk penjemputan uang tunai yang dilakukan bersama mahasiswa Institut Jambatan Bulan. Semua transaksi dipantau secara berkala. Sistem ini diterapkan untuk meminimalkan risiko kegagalan usaha dan memastikan usaha berjalan sehat. Nantinya kita akan melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap UMKM yang barusan kita rilis ini ya. Nantinya akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari STJB untuk melakukan monitoring setiap hari ya. Setiap hari akan dilakukan monitoring terkait penjemputan cash money ya, nanti akan dijemput untuk pembayaran yang secara tunai. Kemudian untuk yang non tunai pakai kris otomatis langsung masuk ke rekening. Itu pun nantinya langsung akan di split ya. Jadi pendapatan hari ini misalnya dia 100%, misalnya 2 juta, itu ada pembagian 80-20. 80% itu yang akan diputar lagi dalam bentuk barang untuk pembelian barang, yang 20% dianggap keuntungan, itu yang akan bisa digunakan oleh pihak UMKM. Jadi semuanya sistem Pak termonitor dengan baik. Jadi itu salah satu cara kami untuk memitigasi risiko kegagalan terhadap program ini, seperti itu Pak. Mujiono, Restu Andri melaporkan. UMKM YP Maka, sukses produktif melesat. Terima kasih.